Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati SPD, mahasiswa IAIN Kerinci, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya ingin menjelaskan resume tentang konsep dasar, definisi, syarat-syarat, kepribadian dan etika, prinsip-prinsip, sasaran dan perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Secara luas, kepemimpinan diartikan sebagai seni atau teknik memotivasi orang lain dalam suatu kelompok. Meskipun setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda, namun esensinya tetap sama. Yang kedua adalah definisi pemimpin. Pemimpin adalah individu yang memimpin dan mempengaruhi kelompok menuju tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses di mana pemimpin memberikan pengaruh, contoh, dan pengarahan bagi anggota organisasi. Yang ketiga, syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kekuasaan, disebut juga dengan wewenang untuk menggerakkan bawahan. Yang kedua, kewibawaan, disebut juga dengan kemampuan mengatur orang lain. Dan yang ketiga, kecakapan teknis dan sosial. Seseorang memimpin pendidikan juga harus memiliki ciri-ciri seperti penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, dan keseimbangan emosi. Yang keempat, kepribadian dan etika kepemimpinan. Keberhasilan lembaga pendidikan ditentukan oleh kepemimpinan dan efektif. Pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain, menciptakan kepemimpinan di semua level, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pemimpin juga harus mengelola dengan baik dan menjalankan peran sebagai manajer serta pemimpin. Yang kelima adalah prinsip-prinsip dan sasaran kepemimpinan. Prinsip lembaga kependidikan harus mampu memotivasi tim, berpikir melampaui waktu jangka pendek, melatih, serta mengembangkan tim. Hal yang harus dihindari oleh pemimpin adalah terjebak pada hasil masa lalu dan kurangnya koneksi dengan emosi diri serta lingkungan. Yang keenam adalah perkembangan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan berkembang dari masa ke masa, terutama dalam konteks pendidikan. Pada tahun 1984, pemimpin dianggap sebagai manajer menengah yang menjalankan perintah atasan. Pada tahun 1999, pemimpin dipandang sebagai guru terbaik, dan pada tahun 2001, tantangan dan tuntutan pemimpin meningkat seiring dengan perubahan zaman. Teori kepemimpinan juga berkembang dari individu ke arah tim dengan pendekatan lebih kolaboratif dan berbasis risiko. Yang terakhir, teori kepemimpinan berdasarkan perilaku pemimpin.
Teori ini mengelompokkan pemimpin ke dalam 4 kategori, yaitu sebagai pengawas atau disebut juga dengan supervisor, manajer atau manajemen, pemimpin leadership, dan pemimpin terobosan atau juga disebut dengan breakthrough leadership. Setiap kategori memiliki strategi dan tujuan yang berbeda dengan ukuran keberhasilan berdasarkan penerapan aturan dan norma organisasi.